Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal furqan fi lailatin mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk berbekal dalam rangka untuk mempersiapkan diri sebelum kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di potongan ayat, salah satu ayat yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 197, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan watazawwadu, berbekalah kalian. Fa inna khairaz zad, dan sebaik-baik dari bekal itu at-taqwa. Jadi bekal yang paling baik itu adalah takwa. Sehingga Allah pun menjamin inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari awal sampai hari ini kita berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan ini termasuk dari bagian takwa itu sendiri. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kemarin kita membahas beberapa tafsir, termasuk yang terakhir adalah tafsir dari surat Jasiyah ya, surat Jasiyah, kemudian surat Fatir gitu ya. Maka pada kesempatan hari ini saya ingin mengingatkan melalui salah satu surat yang juga sering kita baca, yang sering kita dengar ya, yaitu surat ke-23. Surat ke-23 adalah surat Al-Mu'minun, yaitu mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih rahasia di dalam surat Al-Mu'minun ini? Oleh karena itu saya ingin menyampaikan, mohon izinnya, inilah beberapa keistimewaannya dari dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Wa man ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون
ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ada asbabun nuzulnya. Jadi asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an ini. Ada beberapa kisah ya yang menjelaskan tentang asbabun nuzul dari ayat 1 sampai ayat 11 surat Al-Mu'minun ini. Dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama kita lihat dari Imam Ahmad, ya, dari Imam Ahmad yang mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Abdur Razak telah menceritakan kepadaku Yunus ibnu Sulaim yang mengatakan bahwa ia telah mencatat apa yang dikatakan oleh Yunus ibnu Yazid al-Aili dari Ibnu Syihab, dari Urwah Ibnu Zubair, dari Abdurrahman Ibnu Abdul Qori yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar mendengar Khalifah Umar bin Khattab yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila diturunkan wahyu kepadanya terdengar suara seperti suara lebah di dekat wajahnya. Jadi itu salah satu tanda. Jadi kalau Rasulullah mau menerima wahyu itu biasanya ada tanda seperti itu. Sehingga apa? Telinganya kadang-kadang itu mendenging gitu ya, Sampai kemudian sering diceritakan itu wajahnya kemudian berkerut. Maka kami diam sesaat dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke arah kiblat, lalu mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Ya Allah, berilah kami tambahan dan janganlah engkau kurangi kami. Berilah kami kemuliaan dan janganlah engkau hinakan kami. Berilah kami dan janganlah engkau halangi kami dari pemberianmu. Pilihlah kami dan janganlah engkau kesampingkan kami. Ridhoilah kami dan jadikanlah kami puas dengan keputusan. Jadi kalau kita melihat ya, mencermati doa Rasulullah itu memang begitu indah, begitu mendalam gitu. Jadi betul-betul sampai menyentuh kolbu gitu. Menyentuh titik kesadaran yang paling dalam untuk menumbuhkan sikap, perasaan dan juga suasana yang di saat itulah suasana kita adalah suasana yang terendah di hadapan yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya telah diturunkan kepadaku 10 ayat. Barang siapa yang mengamalkannya, niscaya ia masuk surga. Jadi dia mengatakan 10 ayat. Ya, 10 ayat itu berarti surat Al-Mu'minun ini. Meskipun kita tadi menyampaikan itu adalah 11 ayat. Beliau mengatakan, sesungguhnya telah diturunkan kepadaku 10 ayat. Barang siapa yang mengamalkannya, niscaya ia masuk surga. Jadi kalau kita bisa mengamalkan 10 ayat yang ada di dalam surat Al-Mu'minun itu, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijamin oleh Rasulullah akan bisa masuk surga. Kenapa begitu? Karena begitu indahnya, begitu luar biasanya amalan-amalan yang bisa kita amalkan melalui 10 ayat di dalam surat Al-Mu'minun ini. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya ada juga asbabun nuzul yang kedua. Imam Nasai mengatakan di dalam kitab tafsirnya telah menceritakan kepada Qutaibah ibnu Sa'id, telah menceritakan kepada kami Ja'far dari Abu Imran, dari Yazid ibnu Babanus, yang mengatakan kami pernah bertanya kepada Siti Aisyah Ummul Mukminin, bagaimanakah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Siti Aisyah radhiyallahu anha ya, menjawab, akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Jadi kalau ditanya tentang akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Makanya di dalam surat Al-Quran, surat Qalam itu disebutkan innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya akhlak Rasulullah itu adalah merupakan akhlak yang agung. Kenapa agung? Karena akhlak Rasul adalah memang Al-Quran gitu ya. Maksudnya sesuai dengan apa yang ada di dalam isi Al-Quran. Semua isi Al-Quran itulah menunjukkan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Kemudian sampai dengan firman-Nya dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Ini sampai ayat yang ke-9. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, demikianlah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita kaitkan dengan yang pertama tadi, kenapa kok dijamin masuk surga? Karena di dalam 10 ayat itu yang menjadi kekuatannya adalah itulah yang menunjukkan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya ada jaminan masuk surga. Kemudian diriwayatkan pula dari Ka'bul Ahbar, Mujahid, dan Abul Aliyah serta yang lain-lainnya bahwa setelah Allah menciptakan surga Aden dan memberinya tanaman dengan tangan kekuasaannya sendiri, maksudnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah memandangnya dan berfirman kepadanya, maksudnya kepada surga Aden, bicaralah kamu. Maka surga Aden mengucapkan, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Ka'bul Ahbar mengatakan surga Aden berkata demikian karena mengingat semua kehormatan yang disediakan oleh Allah di dalamnya bagi orang-orang yang beriman. Abu Aliyah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyitirkan kalimat tersebut di dalam kitab Al-Qur'annya. Hal tersebut telah diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ya, secara marfu gitu ya. Kemudian di dalam penjelasan yang lain bahwasanya di sini telah diciptakan oleh Abu Bakar Al-Bazar gitu ya. Kemudian ini dijelaskan bahwa terakhir adalah merupakan rangkaian yang dari Abu Sa'id, bahwasanya Allah menciptakan surga yang bangunannya terbuat dari batu bata emas. Batu bata bangunannya aja dari emas gitu ya. Dan batu bata perak. Serta Allah Subhanahu wa taala memberinya tanaman di situ, tanaman. Nah, kalau kita punya rumah yang batu batanya emas itu luar biasa. Perak saja sudah luar biasa gitu. Ya, sayangnya tidak mudah bagi orang laki-laki ya, mungkin perempuan nggak apa-apa gitu. Tapi kalau emas itu untuk laki-laki nggak mudah gitu ya. Bahkan kita dilarang kan pakai emas gitu ya. Nah, oleh karena itu ini penting gitu ya bagi kita. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, maksudnya kepada yang diciptakan tadi yaitu surga itu. Nah, kemudian berbicaralah kamu. Lalu surga mengatakan, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Kemudian para malaikat memasukinya dan mereka berkata, beruntunglah engkau sebagai tempat para raja. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita umat manusia berdasarkan riwayat ini kita dianggap sebagai raja. Kenapa kok bisa dianggap sebagai raja? Karena kalau kita bisa mengamalkan seperti yang diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 tadi, maka ini termasuk akhlak yang sangat mulia.
akhlak yang sangat luar biasa. Itu bukan hanya menyangkut pribadi, tetapi itu sudah menyangkut aspek sosial. Nah, oleh karena itu, inilah keistimewaan di dalam surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat ke 11. Ya. Jadi, oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian ini juga masih ada yang lain, hadisnya, asbabun nuzulnya juga disebutkan dengan cara yang hampir sama. Kemudian di yang lain ini, yang terakhir ini oleh oleh Al-Hafiz Abdul Qasim At-Tabrani mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibnul Ali, telah menceritakan kepada kami Hisham Ibnu Khalid, telah menceritakan kepada kami Baqiyah dari Ibnu Juraij, dan dari Atta, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, setelah Allah menciptakan surga Aden, Allah menciptakan di dalamnya segala macam apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terdetik di dalam hati seseorang manusia pun. Sesudah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Berbicaralah kamu." Maka surga berkata, "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman." Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat luar biasa ya berita yang dijelaskan sebab-sebab turunnya surat Al-Mu'minun ini. Oleh karena itu, kenapa ini menjadi penting bagi kita? Yang sangat penting bagi kita adalah amalan-amalan yang bisa kita lakukan di dalamnya itu. Jaminan dari Allah bahwa orang-orang mukmin itu, orang-orang yang beriman itu adalah pasti beruntung. Qad aflahal mu'minun. Jadi orang yang mukmin itu pasti dijamin beruntung. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, terlepas dari berbagai asbabun nuzul, karena ini ada banyak, maka kita lihat mulai yang pertama ini ya. Kita mungkin 2 ayat dulu yang ada di sini. Yaitu ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa yang dimaksud di sini? Beruntung yang seperti apa? Yaitu sungguh telah beruntung, bahagia, memperoleh keberhasilan mereka yang beriman, lalu mempunyai ciri khas. Jadi orang yang beruntung itu orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, jaminan kebahagiaan, keberhasilan itu punya ciri. Ciri yang pertama adalah alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ali bin Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna khoshi'un. Ya, khoshi'un ini sering ditanyakan ya. Yang khusyuk itu kayak apa? Nah, ini kita dapat penjelasan dari Ali Ibnu Abu Talhah dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah lagi tenang. Jadi orang yang khusyuk itu adalah orang yang ada ketakutan kepada Allah, dia tidak takut kepada siapapun kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena dia hanya takut kepada Allah, maka dia menjadi tenang, karena yang menjamin, yang menjadi penolongnya, yang menjadi pelindungnya diyakini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi orang yang khusyuk itu menurut Ibnu Abbas adalah orang-orang yang takut kepada Allah dan orangnya menjadi tenang. Hal yang sama telah diriwayatkan dari Mujahid, Al-Hasan, Qatadah, dan Az-Zuhri. Telah diriwayatkan dari Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu an bahwa khusyuk artinya ketenangan hati. Jadi ini pertama adalah khusyuk itu berarti takut hanya kepada Allah dan kemudian tenang. Yang kedua adalah yang khusyuk artinya
mempunyai ketenangan hati. Jadi kalau di dalam ayat yang lain itu disebutkan orang yang ini ya, orang yang punya ketenangan hati gitu. Apa namanya? Hatinya itu tenang. Ya, tatmainul qulub gitu ya. Hatinya itu tentram gitu. Itu makna dari khusyuk gitu ya. Kemudian hal yang sama dikatakan oleh Ibrahim An-Nakhai. Al-Hasan Basri mengatakan ketenangan hati mereka membuat mereka menundukkan pandangan matanya dan merendahkan dirinya. Jadi itu adalah beberapa definisi khusyuk ya. Khusyuk ya. Oleh karena itu orang yang khusyuk dalam sholat berarti orang yang sholatnya itu merasa dia hanya betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan keadaannya dia tenang, tentram gitu. Oleh karena itu ketika dia sholat berarti dia justru keadaannya menjadi tentram. Oke, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Ini yang terakhir sampai di sini. Maka Muhammad Ibnu Sirin mengatakan dahulu sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengarahkan pandangan mata ke arah langit dalam sholatnya. Jadi menengadah ke atas gitu ya. Itu dulu ya. Tetapi setelah Allah menurunkan firman-Nya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, maka mereka menundukkan pandangan matanya ke tempat sujud mereka. Muhammad Ibnu Sirin mengatakan bahwa sejak saat itu pandangan mata mereka tidak melampaui tempat sujud mereka, gitu ya. Jadi kita kalau sholat tuh ya pandangannya ada di tempat sujud kita. Gitu ya. Jadi justru sebenarnya juga di dalam hadis tidak boleh memejamkan mata gitu ya. Nah, jadi tidak boleh memejamkan mata juga di sini. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kalau definisi yang lain disebutkan bahwa orang yang khusyuk dalam sholatnya itu adalah orang yang fokus ketika dia melaksanakan sholat, mengerti apa yang dibaca gitu ya, dan betul-betul sungguh-sungguh tenang jiwanya. Gitu. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ini saja seri pertama ya dari surat Al-Mu'minun ayat yang ke-1 dan kedua dari 11 ayat yang nanti akan kita bahas bersama-sama. Ada kekurangannya saya mohon dimaafkan. Aku qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Fastabiqul khairat billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.